Begitulah ramainya. Oleh sebab itu tidak diragukan lagi tentang dalamnya keimanan dan keislaman orang-orang Sambas ini. Betul? Siapa yang mengatakan orang Sambas ini tak kuat agamanya, datanglah malam ini ke Sambas. Datanglah tengok bagaimana mereka pengajian. Hai saudaraku yang memasang kamera di apa nama alatnya nih? Drone. Ambil tinggi-tinggi drone, ngambil gambar dari atas, nanti kita mau upload ke Instagram, kita tunjukkan begini orang Sambas kalau pengajian, begini orang Sambas cinta kepada kajian Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begini yang diajarkan kepada masyarakat Sambas dari mulai berabad-abad silam sampai hari kiamat. Sambas akan tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbun. Siap menjaga bumi Sambas, siap menjaga Kesultanan Sambas, siap jaga NKRI. Takbir. Lah hilang setan-setan semua. Selama ini mabuk-mabuk, hilang mabuknya. Selama ini diganggu-ganggu jin, hilang jinnya, tunggang langgang ke laut sana. Habis pengajian datang dia balik. Oleh sebab itu kita mesti istiqamah. Kalau malam ini ramai, nanti setan jinnya datang lagi, ramai lagi sholat subuh. Siap. Awas tak datang subuh besok. Datang lagi setannya, ramaikan lagi zuhur. Datang lagi hantunya, ramaikan lagi asar. Datang lagi jin genderuwonya, ramaikan lagi maghrib. Datang lagi sundel bolongnya, datang lagi isya. Kita mesti istiqomah. Ibu-ibu jangan jadi hantu. Kalau ibu hantu, anaknya tuyul. Alhamdulillah itu tidak ada di Sambas. Kenapa? Karena negeri ini sudah dipilih oleh zuriat keturunan Sayyidina Al-Hasan, cucu cicit keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak mungkin bumi ini tak bertuah, tak mungkin bumi ini tak beruntung, tak mungkin mereka asal mendarat saja. Pastilah mereka para alim ulama yang memilih tanah ini bertuah. Mereka solat dan istikharah. Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia memandang bukan dengan pandangan mata, tapi dia memandang dengan pandangan mata hati. Kita mata kaki pun tak ada. Apa maksud Ustaz masuk ke kaki tak ada? Melangkah pun kadang jatuh. Makanya kata orang, mana mata kaki kau, kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketiga yang mau saya sampaikan adalah bahwa kalau begini ramainya pengajian, maka kita mesti memakmurkan masjid. Siap? Hayya 'alas shalah. Bagus tak? Saya tahu pujian itu penuh dengan keterpaksaan. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam salat, adakan lomba baca doa kunut, adakan baca Al-Fatihah, adakan lomba baca doa, adakan lomba busana muslim. Itu semua untuk membangkitkan anak-anak muda kita. Alhamdulillah yang hadir ini kebanyakan anak-anak muda. Yang berbaju merah-merah anak muda, yang berbaju kuning anak muda. Dari mana Ustaz tahu mereka anak muda? Padahal mulut mereka ditutup pakai masker. Dari tatapan matamu ku tahu. Karena anak mudalah yang sanggup berjalan mengawal kiri kanan tombak terhunus. Disitulah saya menjadi berani dan tegar. Ada polisi, ada tentara, ada pengawal dengan tombak yang terhunus. Orang-orang yang gila pun waras langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul ramai, lebih ramai daripada ini. Kenapa? Karena yang berkumpul itu dari sejak zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atap di padang mahsyar itu. Saya tanya sekali lagi, ada tenda di padang mahsyar itu? Tak ada. Yang tukang tenda pun mati tak bawa tenda. Mohon maaf Pak tukang tenda, jangan tersinggung. Tidak ada tenda di padang mahsyar, tidak ada atap di padang mahsyar, tidak ada apapun di padang mahsyar. Tapi ada yang mendapatkan naungan sehingga dia tak kepanasan di padang mahsyar. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda masyarakat yang hatinya tergantung di badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar, badannya boleh di jalan, badannya boleh di mall, tapi hatinya tergantung di masjid. Kalau sudah mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia pergi. Permisi bro, permisi, sudah azan zuhur, aku pergi dulu. Kemana kau? Ke rumah makan. Kalau sudah mendengar azan, tak sabar dia ingin datang ke masjid. Kalau sudah mendengar azan, kantor kecil, urusan kecil, bisnis kecil, ruko kecil, yang besar hanya Allah. Besarkan Allah di hatimu supaya yang lain kecil di pandangan matamu. Besarkan Allah dalam jiwamu supaya dunia kecil di depan hujung matamu. Jadi malam ini Ustaz nampak kami ini kecil. Kecil kalian ini semua nampakku, karena aku tinggi di atas, jauh, kecil. Jarang-jarang saya ceramah setinggi ini. Bisa dihitung beberapa kali aja lah. Sudahlah tinggi, dekat pula dari lampu, macam di padang mahsyar rasanya. Ini bagus dekat lampu ini supaya nanti pas masuk di YouTube nampak Ustadz itu putih. Ini pas ditengok orang, Ustadz di video di Sambas kok putih ya, kata dia. Kok tak tahu lampu itu panas, kata saya. Cantik kombinasinya. Ada lampu terang, warna kuning, baju pula keemasan, bercahaya. Dan memang Ustadz itu pula ganteng kan. Itu hanya untuk mengajak supaya nanti yang komen bingung dia memilih kata apa, tinggal nulis saja. Ganteng, 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 ganteng. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga yang ingin saya sampaikan adalah malam ini kita bahagia, ramai, melimpah ruah, tapi puncak kebahagiaan kita adalah kalau kita meramaikan masjid. Ibu bahagia tidak kalau bapak ke masjid? Bahagia bu. Tapi kalau ibu ada bapak yang belum ke masjid, sabar bu, nanti jenazahnya kami bawa ke masjid. Kalau saya bilang jenazah, bapak tolong jangan ketawa, ibu tuh sedang bersedih. Bapak senang tak kalau ibu ke masjid? Perempuan jangan ke masjid, perempuan sholatnya di rumah. Tapi kalau di masjid itu aman, damai, tentram, kita tidak sedang perang, kita tidak sedang dalam keadaan genting, maka ke masjid hukumnya boleh. Kau kenapa tak ke masjid? Covid, kata Covid, untung Covid itu tak pandai bercakap. Kalau pandailah Covid itu bercakap, sebelum aku datang pun dia tak ke masjid gitu Covid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka inilah yang paling penting di antara semua kehidupan kita. Mulut tak bisa menjawab, lidah tak bisa berkata-kata. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan akan bicara, kaki akan bersaksi. Malam ini semua kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Hai kaki, kemana saja kau melangkah? Aku datang ke tanah lapang kerajaan Kesultanan Sambas. Apa kerja kau di sana? Tegak saja aku berdiri. Kenapa kau berdiri? Aku lambat datang. Kenapa kau berdiri? Aku mendengar pengajian. Maka kaki itulah yang akan menyelamatkan di titian Shiratal Mustaqim. Tangan berbicara, inilah tangan yang diajak menghayunkan tangan. Telinga akan bicara, inilah telinga yang dipakai mendengarkan ceramah. Hai telinga, apa yang kau lakukan? Aku mendengar ceramah, kata telinga. Jelas ceramahnya, akulah yang paling jelas mendengar, karena aku tegak pas di samping sound system. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hari ini kita berbahagia. Berbahagia bukan karena dunia, tapi berbahagia karena kita berkumpul bersama orang-orang beriman di tanah yang dipilih oleh orang-orang beriman. Mudah-mudahan di dunia kita bersama, di dunia kita bersama, di akhirat kita akan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa dengan sultan-sultan kerajaan Sambas, Sultan Muhammad Sofiyuddin, sultan dan para alim-alim ulama Sambas. Ustadz kenal Sambas? Kenal. Tahu Ustadz Sambas? Tahu. Udah sampai Ustadz? Tengoklah videoku waktu di Sambas. Saya akan bisa berkata begitu sesudah malam ini. Sebelum ini diam aja saya. Kalau ditanya tentang Sambas, saya diam aja. Suatu hari saya berjalan di kota Air Molek, Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Tiba-tiba di pinggir jalan saya tengok ada tukang jual buku bekas. Saya belilah buku bekas. Nama penulisnya Hawas Abdullah. Tahun 1996. Sekarang 2020, 24 tahun yang lalu. Saya buka buku itu, isinya biografi ulama Nusantara. Di buku itu diceritakan ada seorang laki-laki di tengah malam bulan puasa dia keluar rumah. Ini rumahnya, ini sumur, antara rumah dan sumur batang-batang kayu kelapa. Begitu dia keluar rumah, ditengoknya semua batang kayu tumbang, kelapa-kelapa tumbang, ditimbanya air membeku. Lalu kemudian sadarlah dia bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Diangkatnya tangannya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini aku meminta kepada Engkau supaya keponakanku yang ada di dalam rumah, dia sedang menjaga seorang keponakannya, anak yatim yang anaknya meninggal dunia, ayahnya sudah dipanggil Allah Ta'ala. Ya Allah, di malam Lailatul Qadar ini satu pintaku kepada Engkau ya Allah, jadikan keponakanku yang di rumah itu menjadi salah satu dari wali-walimu ya Allah. Doanya dikabulkan Allah. Keponakannya yang di kamar itu diangkat Allah Ta'ala ke Makkah, menjadi ulama di Makkah. Keponakannya itu bernama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Allahu Akbar. Akhirnya saya menulis disertasi tentang Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru ke Pulau Madura. Nama gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan belajar di Makkah. Salah satu gurunya adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Hebat tak orang Sambas nih? Orang Sambas levelnya bukan kecamatan, internasional guys. Maka saya pergi ke Jawa Barat, di Suryalaya ada makam di atas bukit Abah Anam, ulama, wali Allah, mustajab doanya, sampai meninggal kuburnya tetap ramai. Abah Anam mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah.
dari ayah beliau Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdullah Mubarak mengambil tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah dari guru beliau Syekh Tolhah. Syekh Tolhah mengambil tarekat Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Abah Anam, Syekh Abdullah Mubarak, Syekh Tolhah, Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dua tarekat. Ada tarekat Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah, Imam Abdul Somad Somadiyah. Tak ada. Abdul Qadir Al-Jilani Qadiriyah, Bahauddin Naqsabandi Naqsabandiyah. Apa bedanya? Zikir Syekh Bahauddin Naqsabandi sir, dalam hati saja, tak kedengaran. Sedangkan zikir Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jalani kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka digabungkanlah dua tarekat ini, dimergerkan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsabandiyah, yang sebetulnya kalau beliau orangnya mau, maka bisa dibuatnya nama tarekatnya Sambasiyah. Tapi karena beliau orangnya tawadhu, rendah hati, dia tak mau menampilkan namanya, maka orang tidak ada kenal tarekat Sambasiyah. Yang dikenal orang adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Hari ini alhamdulillah, sampai saya ke Bangkalan, sampai saya ke Suryalaya, sampai saya ke makam Syekh Hasim Asy'ari, ulama-ulama ini saya datangi. Tapi kampung halaman Syekh Ahmad Khatib Sambas belum. Dalam hati kecil saya, ini satu saat pasti akan datang, ditakdirkan Allah. Kata orang, takkan mungkin kau sampai ke sana Abdul Somad. Pesawat tak bisa menerbangkan. Kalaupun kau sampai, tak akan dapat izin. Kalaupun kau sampai, orang tak akan berani datang. Kalaupun orang datang, kau tak bisa lihat mereka. Kenapa? Covid. Tapi apa yang terjadi? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun ayakun. Naik pesawat, pesawatnya on time. Mohon maaf, pesawat Anda lambat 2 jam. Biasanya begitu kalau pengumuman pesawat. Tapi Abdul Somad mau ke Sambas, mestinya pesawatnya berangkat jam 9. Dapat SMS, pesawat Anda dipercepat jam 8 karena kurang penumpang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut pada cakap manusia, jangan lemah pada ungkapan makhluk Allah. Kalau Allah berkehendak, tak ada satupun yang akan datang menghalangi. Kalau Allah sudah berkehendak, maka semua akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sampai Abdul Somad ke Sambas. Mudah-mudahan sampai hari kiamat segala urusan kita dimudahkan Allah Ta'ala. Berkat kemuliaan wali Allah Syekh Ahmad Khatib Sambas, kemuliaan sultan-sultan zuriat keturunan Rasulullah, kemuliaan para imam-imam alim ulama bumi Sambas, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Sahil lana umurana, umurad dunia wal akhirah, dan jadikan bumi Sambas ini tetap menjadi bumi para alim ulama. Lahir dari negeri ini arsitek-arsitek yang hebat menggambar, hebat membangun, hebat membuat istana, hebat menegakkan bangunan yang kokoh. Tapi bukan hanya sekedar arsitek. Lahir dari negeri ini alim ulama yang mengokohkan tahfiz Quran, yang mengokohkan tahfiz hadis, yang mengokohkan ulama tasawuf, ahlus sunnah wal. Ada orang kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya besar. Setelah dia mati tak meninggalkan apa-apa. Rumahnya habis dijual, surat tanahnya apalagi digadaikan, BPKB-nya ganti nama. Tapi kalau ulama meninggal dunia, sampai hari kiamat akan dikenang orang. Bapak ibu anaknya mau jadi orang kaya atau jadi ulama? Bingung. Kalau Ustaz Somad, saya mau anak saya ulama sekaligus kaya raya.
Amin. Oleh sebab itu maka masukkan anak ke sekolah agama. Yang anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Yang rencana mau masuk pesantren, mudahkan urusannya ya Allah. Yang sudah ku kasih tahu nggak mau juga ke pesantren, innalillah. Dialah yang akan membisikkan ke telingamu nanti saat kau akan sakratul maut meregang nyawa, saat godaan silih berganti, setan datang berbisik karena ingin mengajak kau mati kafir. Dialah yang akan membisikkan la ilaha. Nanti di tengah malam dialah yang akan membacakan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1803 bukan nomor handphone, tahun kelahiran Syekh Ahmad Khatib Sambas 1803, meninggalnya 1875. Abdul Somad lahir 1977. 102 tahun setelah beliau meninggal baru lahir Abdul Somad. Kalau begitu sekarang, kalau Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal di Makkah tahun 1875, Abdul Somad lahir 1977, berapakah jarak antara mereka berdua? Ujian SNMPTN. Artinya apa? Ratusan tahun yang lalu beliau meninggal. Hari ini dimanapun orang berzikir tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, pahalanya mengalir ke makam Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mau tak jadi alim ulama anak-anak kita? Orang yang memuliakan ulama, orang yang berkhidmah kepada ulama, orang yang memuliakan, mengagungkan ulama. Kalaupun dia tidak jadi ulama, insya Allah anak cucu keturunannya ada yang jadi ulama insya Allah. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad imam. Dapat dari mana itu imam? Dari Kesultanan Sambas. Lebih baik jadi imam di surau yang kecil. Kenapa demikian? Karena makmum surau musola itu akan mendoakan kita. Abdul Somad insya Allah akan menjadi imam di surau yang kecil. Mau jadi imam Pak Ustaz? Insya Allah makmum akan mendoakan kita. Kalau belum mampu jadi imam solat maghrib, solat isya yang bersuara, solat zuhur aja dulu. Solat zuhur jurusnya, takbirnya aja yang pede, Allahu Akbar. Tapi jangan lupa sami Allahu liman hamidah. Ada juga yang saking grogi waktu bangkit, Allahu Akbar. Datang makmum dari belakang, salah gitu. Baru dibetulkannya makmum, subhanallah gitu. Kata makmum, itu ucapan aku gitu. Berkelahi pula mereka. Gara-gara tidak nggak ngaji. Kalau itu pasti bukan orang Sambas tuh. Orang mana tuh? Lupa, pokoknya bukan dari Sambas. Aldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bangun Sambas. Siap membangun Sambas? Insya. Yang bilang siap nggak salah. Yang bilang insya Allah bagus. Insya Allah siap, mantap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting bagi anak-anak muda sekalian. Sekolah. Tapi sekolah bukan cuma mencari titel. Apa titelmu sekarang? Panjang Pak Ustaz. Sekarang panjangnya tak ingat lagi. Berapa duit sudah dihabiskan? Berjuta-juta, beratus juta. Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. Tapi yang bermakna adalah dengan ilmumu kau pulang. Kau jurusan apa? Pertanian. Kembangkan pertanian di Sambas. Kau tanam apa sekarang? Tanam sawit Pak. Berapa hektar? Ya 3 batang lah. La ilaha illallah Rasulullah. Tanah seluas ini di Sambas, kau tanamlah pula 3 batang. Kau dari mana? Fakultas Peternakan Pak. Bagus. Itu sungai panjang, luas, dalam.
buat situ ternak ikan. Lepaslah Pak, dikasihlah jaring karamba, buat tugu kayu, dikasih jaring, dibuat dia drum dikeliling, karamba ikan, buat ternak ikan. Lalu lalang makanan dimakan sama ikan, ikannya jadi besar. Udah kau buat? Sudah Pak Ustadz. Besar. Oh panjang Pak Ustadz, 100 kali 100. Banyak ikannya, 2 ekor. Mubazir lah, sebesar itu cuma 2 ekor. Anak paus Pak Ustadz. Mau saya ekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan ikan mentah, dimasukkan ke dalam nasi, digulung-gulung, dicampur pakai tahap apa namanya sushi. Saya udah pernah dikasih makan. Silakan Pak Ustadz. Ya kata saya, dikasihnya kayu 2 biji macam enggrang, kasih. Dia coba, saya coba pula, kasih. Dimasukkannya ke kecap, saya masukkan ke kecap. Habis itu dimasukkannya ke mulut, saya masukkan pula. Habis itu dia senyum, saya tidak. Rupanya ikan mantah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka ini bumi Sambas nih harus kita jaga, harus kita lestarikan. Kalau tidak akan diambil orang yang akan menggarapnya. Mau Sambas ini diambil orang? Tidak, harus kita yang memakmurkannya. Dimakmurkan dengan ibadah, ramaikan masjid, pondok pesantren dibangun. Tapi ekonomi umat juga harus mesti wajib dijaga. Karena kalau ekonomi umat tidak dijaga, hancurlah umat kita. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, fakir membuat orang jadi kafir. Hampir saja kemiskinan membuat orang menjadi susah melarat. Siapa yang menjual akidahnya hanya karena mie instan, menjual agama hanya karena baju kaos bekas, itu orang-orang yang miskin susah melarat. Tapi orang Sambas kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu orang Sambas kaya? Kalau tak kaya orang Sambas takkan semegah ini istana nih kan? Masjid hampir salah tunjuk. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan megah istana dengan masjid. Kalau orang Sambas tak kaya, takkan sehebat ini baju imamnya. Imam aja bajunya gini, apalagi sultan-sultannya. Betul? Belum lagi ini. Ini sekali usap, entah apa yang keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sultan-sultan Sambas, ulama-ulama Sambas, orang Sambas kaya-kaya. Maka anak cucu kita juga kita doakan menjadi anak cucu yang kaya raya. Cita-citamu apa? Sebelum mati aku mesti bangun masjid. Siap. Setiap orang Sambas mesti bercita-cita seperti sultan-sultan Sambas. Sebelum mati mesti bangun masjid. Amin. Apa cita-citamu nak? PNS. Gimana kau mau bangun masjid? Bangun rumah aja 3M, 3 kali minjam. Bukan saya ngatakan PNS itu hina, saya pun PNS dulu. Bagus, tapi kau mau mesti menjadi entrepreneur, businessman. Kalau tidak negeri ini akan diambil orang nak. Kau mesti jadi ahli minyak supaya kau bisa mengebor minyak. Ngebor minyak itu ke tanah, bukan pentas dangdut kau bor. Kau mesti bisa menggali tanah, mengambil uranium, mengambil batu bara, mengambil minyak, mengambil macam-macam di dalam, supaya anak-anak bangsa ini bisa sekolah gratis. Amin. Nanti kalau kau kaya, cita-citanya apa? Kau bangun sekolah tahfiz Quran gratis, anak yatim fakir miskin sekolah gratis, makan gratis, pulang gratis, pergi gratis. Supaya apa? Supaya mencerdaskan anak bangsa. Cita-citanya begitu. Ibu-ibu sampaikan ke anak ibu, anakku, kau ku kandung 9 bulan 10 hari nak. Di Sambas mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih? Oh, di tempat lain 4 bulan.
Apalagi sejak Covid ini 2,5 bulan. Anakku, ku kandung kau 9 bulan 10 hari. Anakku, ku susukan kau 2 tahun. Anakku, ku besarkan kau dengan tetesan darah dan air mata. Maka aku ingin kau menjadi anak yang soleh. Jangan kau mati sebelum membangun masjid. Masjid apa namanya, Mak? Kau bangun Masjid Hajah Siti Maryam. Kenapa itu? Karena itu namaku. Begitu baktimu kepada orang tua, maka insya Allah solat orang di sana mengalir pahalanya, baca Quran orang di sana mengalir pahalanya. Siapa yang membangun apa namanya, pintu gerbang tinggi megah cantik ini, Abdul Somad tausiah di sini, yang dulu memakunya, yang dulu menegakkan tiangnya, yang dulu matang atapnya, mengalirlah pahalanya. Orang yang paling rugi adalah pernah punya tanah, pernah punya harta, pernah punya nyawa, pernah hidup di atas dunia, tapi tak pernah dipakai menolong agama Allah. Nikah, punya anak, makan, minum, punya anak, makan, minum, mati. Apa beda kau sama kucing? Kucing garong lagi. Masya Allah, tabarakallah. Polisi-polisi malam ini yang mengamankan dakwah, maka mereka masuk surga. Tentara-tentara malam ini yang mengawal dakwah, selama mereka bertugas, mereka mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Satpol PP yang hadir malam ini niatnya untuk menegakkan agama Allah, mereka juga mendapatkan pahala. Anak mereka anak yang soleh dan solihah. Kami Pak Ustadz, itu contoh aja, tak semua aku sebutkan, sampai azan subuh lah baru selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tujuan kita hidup ini? Apa tujuan kita ada di atas dunia ini? Apa tujuan kita dibuat Allah? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa dibuat Allah? Ada yang hidup, ada yang mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Amalnya. Rezeki jangan kau pikirkan, tapi kau usahakan. Kalau sudah rezekimu, tidak akan mungkin diambil orang. Rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, sudah jadi harimau semua musang, tidak akan mungkin diambil orang. Subuh tadi Abdul Somad di Pekanbaru Riau melelang cincinnya untuk membangun masjid. Abdul Somad melelang peci, baju, cincin, sorban. Subuh tadi, videonya tonton di channel Yayasan Tabung Wakaf Umat channel, Yayasan Tabung Wakaf Umat channel. Subscribe, like, and share. Subuh tadi di Masjid Ittihadul Ummah, Abdul Somad melelang 4 peci, sorban, baju, cincin. Belum 24 jam dari subuh ke isya, hanya dari subuh ke isya diganti Allah 4-4-nya diganti. 1, 2, 3, 4. Sulit bagi Allah? Tak sulit. Lama saya termenung. 4 subuh tadi kulelang, 4 diganti Allah. Kalau tahu begitu, bagus kulelang baju sama celana tadi, sama sepatu sekalian. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan, hai Abdul Somad, ada rasa kecewamu walau sebesar ujung rambut karena cincinmu sudah kau lelang. Ada rasa kecil hatimu walaupun sebesar ujung rambut karena bajumu sudah dilelang. Baju yang paling saya sayang tertulis di pojok kiri pakai benang emas, Abdul Somad. Diganti langsung. Mau tengok. Udah kalian foto udah. Allah tahu ada kecewa dalam hatimu Abdul Somad. Kau pikir aku tak kuasa membalas? Kau pikir aku tak sanggup membalas, Abdul Somad? 4 yang kau kasih
4 juga yang kubalas. Aku hanya sekedar ingin mengingatkan, kalau aku berkehendak, apapun bisa terjadi. Ada terlintas di pikiran Abdul Somad bahwa nanti akan dibalas oleh Kesultanan Kerajaan Sambas. Tak ada sedikit pun. Tapi rupanya Allah Ta'ala mau menunjukkan tak sampai 24 jam. Kita tengok 24 jam, tak apa pula lagi yang terjadi. Entah langsung mati. Mati jangan takut. Yang kita takutkan itu bukan matinya saudaraku. Yang kita takutkan itu adalah apa yang kita bawa sesudah mati. Kalau di dunia saja begini balasannya langsung cash, apalagi di akhirat nanti. A'dadtu li ibadiyas salihin. Ini dikasih Allah Ta'ala